Artis ini yang datang ke Telesung ini itu artisnya bukan lokal. Itu artis luar. Luar negeri itu? Luar negeri. Yang dipanggil ke Telesung itu mulai dari Singapura, Malaysia, dua nama. Tinggal Samsudin dengan, kalau orang kami tengok manggil tu gay. Tapi kena awak ada jadi kepala desa, segan-segan manggil dia bapak. Lah, Bongkak, tunggu apa lagi? Mulailah. Jangan lupa nonton channel Dora FM bersama Birin Bongkak. Subscribe, komen, and like. Yang tak komen, tak nge-like, tak subscribe, bisa. Samsudin. Samsudin. Kepala Desa Telesung. Kecamatan Rangsang Pesisir. Pak Samsudin sudah berapa lama menjabat jadi kepala desa? Saya menjabat kepala desa sudah 2 periode. 2 periode. 2 periode kepala desa. Kena desa itu 2013 pemilihan. Sekarang dah masuk 2020. Sekarang 2021. Artinya habis jabatan saya 2018. Berarti dah periode kedua. Ini periode kedua. Periode kedua ni berakhir jabatan tahun berapa? Periode kedua saya berakhir jabatan 2025 nanti. 2025 nanti. 2025. Berarti masih ada berapa tahun lagi? Masih ada 4 tahun bersih lah. 4 tahun bersih. Masih banyak dapat buat lagi. Panggilan akrab untuk orang kampung memanggil Pak Kades ini apa? Kalau panggilan sebelum jadi kades, itu satu batang badan. Dekat 4 biji nama. 4 biji nama? Sehingga saya pun tak tahu, entah nak sebut siapa. Tapi sekarang jadi kepala desa ni, jadi 2 nama saya tinggal lagi. Jadi dari 4 tinggal 2. Kalau 4 ni apa-apa ni? Kalau 4 dipanggil orang pertama Samsudin. Yang kedua dipanggil Sam. Yang ketiga dipanggil G. Yang keempat dipanggil Jengkerik. Kenapa bahasa itu badan saya macam jengkerik? Kurus mungkin. Ada kurang mungkin. Setelah menjadi kepala desa, agak berisi sikit. Jadi tinggal 2 nama. Tinggal 2 nama. Dari 4 nama, 2 nama apa? Tinggal 2 nama. Tinggal Samsudin dengan, kalau orang kami tengok manggil tu gay. Tapi kena awak ada jadi kepala desa, segan-segan manggil dia bapak juga. Tiap bapak juga. Tinggal bapak juga. Okey Pak Kades. Okey, baik. Jadi selama menjadi kepala desa ni Pak Kades, sudah 2 periode Pak Kades ya. Apa hambatan Pak Kades? Ada tak kira-kira? Dengan karakter masyarakat Pak Kades ni? Baik. Saya tengok lokasi desa saya itu. Ini kita awal sedikit lah ya. Tapi jangan sedih muka ya? Anda tak sedih. Muka sedih. Tak boleh sedih. Slow sih. Slow. Awalnya desa itu, pertama sebelum menjadi desa, kita buat singkatan dari desa sikit. Sebelum menjadi desa itu sebuah kampung dusun. Sebuah kampung dusun, ya saat itu masyarakat di situ katakanlah cuma beraktivitas laut darat je lah. Tak tahu dengan urusan pemerintah. Katakanlah untuk birokrasi lah, itu tak tahu. Gitu. Jadi sehingga cuma situ ada 1 dusun kita dan juga 2 RW. Kerana saat itu kita desa Telesung itu masuk ke wilayah Bungo. Bungo itu sangat besar desa. Sehingga sebetulnya Bungo itu kalau dimekarkan bisa menjadi 3 desa. Nah, alhasilnya dimekarlah menjadi 2 desa, yaitu Telesung dengan desa Tenggawi Raya. Nah, saat itu masyarakat kita lagi ke sektor ekonomi masyarakat kita ini. Itu sangat melemah sekali. Kenapa? Infrastruktur saya itu sangat minim. Sehingga untuk perdagangan itu banyak lewat laut. Laut itu dulu kalau masa itu belum jadi desa, sebelum saya jadi kalau kita ke Pengulu. Sebelum jadi Pengulu itu kita kalau dari Telesung nak ke Selat Panjang lewat laut, macam mana dari Selat Panjang ke Pekanbaru? Jauh dulu tu. Melampau jauh. Berasap kita duduk. Berarti berputar pulau itu berputar. Begitu. Berasap kita duduk. Jadi sehingga alhamdulillah setelah desa itu dimekarkan pada tahun 2012, maka saat itu saya kerja ngagor lah. Saya kerja ngagor Batu Pasir. Saya bukan tahu RT tak pernah. Aku gitu. RT tak pernah, saya panggil masyarakat.
saya jadi kepala desa. Desa sudah jadi pemekaran, saya Pada dipanggil jadi kepala desa. umur berapa Pak Kadif menjadi kepala desa? Saya saat itu umur saya jadi kepala desa prodi pertama itu 24 tahun. 20 tahun. 24 tahun. Budak itu? Memang budak betul. Ya dipimpin untuk semua. Yang dipimpin orang tua. Saya niat orang tua bapak, untuk niat saya bapak saya macam tak dapat jawab. Kena saya terkenal pun dia panggil saya bapak, saya cuma janggut kumis tak ada. Kan itu. Dia panggil bapak, kita panggil dia bapak. Saya mau panggil bapak. Dia tak ada budak ya? Tak macam tak ada lagi. Jadi itu serba salah saya jadinya. Tapi dari umur 24 tahun Pak Kadif sudah menjabati kepala desa 24 tahun saya menjabat kepala desa. Saat itu setelah terpilih saya 2013. Setelah dilantik, saat itu bupati kita Pak Iwan. Saya dilantik di Desa Tengah Raya, dua kepala desa. Lantik saya jadi kepala desa. Balik saya ke rumah. Ketika setelah masuk kantor desa, saya masuk sekejap. Saya tengok orang-orang di kantor desa buat kegiatan. Saya masuk ke ruangan saya, duduk saya tercangkung. Apa nak aku buat? Saya awak RT tak pernah. Balik saya ke rumah, buka kamar ambil cermin. Bergadak cermin. Apa diko dia jadi pengulu apa nak diko buat? 6 bulan saya budak dalam. Apa tak tahu nak buat di kampung? 6 bulan. 6 bulan. Apa nak dibuat? Apa tak nak buat tak tahu. RT tak pernah. Sementara kita kepala desa ni. Sementara kita kepala desa. Datang orang dia apa awak salah tinggal. Dengan 6 bulan itu macam-macam orang datang jumpa pengadil. Macam-macam pesen. Hurus sana, hurus sini, apa nak aku buat? Tapi tetap ada semangat tetap. Wah, masyarakat kita datang, Pak Mulu kita nak buat ini, bisa. Mana boleh tak bisa. Sementara ini lintang pukang nelpon, capek lah, apa macam, tak tahu benda. Betul. Setelah 6 bulan berfikir saya, apa nak aku buat, tak mungkin aku selalu begini. Tak begitu. Jadi dengan hakikat yang kuat, kita jadi kepala desa ini, saya berfikir, karena amanah ini sudah saya pegang, berarti desa ini betul-betul harus dibangun. Dengan ekonomi masyarakat saya seperti ini. Dengan infrastruktur seperti ini, berarti ini saya ibarat buat rumah baru. Disitulah saya berangkat ke kabupaten tu. Jumpalah Pak Bupati. Buatlah Bupati. Terus mayoritas desa Telesung itu, masyarakat dia apa? Kita Telesung itu ada 3 suku. Yang pertama kita Melayu. Yang kedua ada Tionghoa. Yang ketiga ada Dusun. Dengan ada 3 ni, ada 3 wilayah ini dengan 3 suku, maka saya berfikir macam mana cara nak membenetkan kegiatan ini supaya aman dan masyarakat dimengerti masing-masing. Tak payah. Saya panggil masyarakat sebahagian Cina, saya bentuk dusun di Cina. Jawa, saya bentuk dusun di Jawa. Melayu, saya bentuk dusun Melayu. Ajak Cina, mulai RT, RW dah Cina, memimpin semua. Yang penting bendera tetap merah putih. Betul. Jangan bendera berubah-ubah. Jadi Pak Kadif ni kalau untuk urusan kepemerintahan, ulang alik lah jalan darat putih. Bolak-balik jalan darat saya. Pagi-pagi, petang balik. Pagi-pagi, petang balik. Malam balik ke? Malam balik. Kadang balik ada juga rasa pinggang sakit dah, tapi karena ini dah tugas. Tapi akses jalan dah bagus. Akses jalan dah bagus, alhamdulillah. Kita dulu setelah dimekarkan desa induk itu, Telesung itu hanya 3 batang jalan yang dikasih. Itulah yang buat saya pening. Apa nak ada buat? Jadi dengan ada koordinasi bersama, kekompakan bersama dengan masyarakat situ, dengan BPD-nya, dengan LPM-nya, perangkat desa, tokoh masyarakat, saya ajak kumpul semua. Apa nak kita buat di kampung? Kita bangun tak? Bangun dulu. Apa langkah kita dulu? Tak banyak langkah. Penting kompak. Duit kita ada. Pemerintah ada tanggung. Yang penting kita kompak. Jangan ada masalah di lapangan. Kalau memang ada yang kegiatan-kegiatan yang katakanlah ada sedikit kesalahan, cepat kita berkomunikasi. Diperbaiki kegiatan kita. Alhamdulillah dengan kekompakan warga kita di situ, satu prode saya menjalan itu mulai 2013 sampai 2018, terhitunglah jalan yang dibangun itu sebanyak 40 batang jalan dapat dibangun selama satu prode. 40 batang jalan. 40 batang jalan. 40 batang jalan ni kalau bahasa kita ni apa ni? Kalau bahasa kita ni saya pun pening fikir apa kita cakap. 40 batang jalan. Jalan ni 40 batang. Artinya gini. Ini kegang sebatang jalan. Jalan umum ni sebatang jalan. Tapi berarti sebatang ini lorong-lorong lah. Ganggang lah sehingga lingkungan masyarakat situ dengan jalan umum situ terpenuhi semua. Artinya masyarakat ini punya kebun, dia dah dapat keluar kelapa. Masyarakat ini punya kapal nelayan, berdelau dia pakonda ke laut. Ini lintas kecamatan, ini berdelau pula kan lintas kecamatan, tak ada hambatan lagi. Dan itu juga yang kita bangun merupakan dari kegiatan kita dari dana DDS, ADD dan juga kegiatan infrastruktur dari PU. Karena kita selalu berjalan ke PU. Maka saya di kantor saya cakap masyarakat,
saya ini harus banyak keluar. Keluar ni dia arti kata apa? Saya harus mencari duit, bangun kampung ni. Berarti separuh tingkat remaja Pak Kadis ni sudah diberi ke apa istilah tu menjadi lebih dewasa berarti Pak Kadis ya. Istilah itu ya tingkat umur 24 tahun itu kan sibuk-sibuk ni anak-anak muda lah gitu kan. Jadi Pak Kadis dah terbuang waktu dengan untuk mengurus masyarakat dia. Kali itu saya dengan umur 24 tahun itu memang itu tengah marak-maraknya, kadang-kadang diajak kawan pergi acara ke mana, tengah marak-maraknya ambisi paling kuat. Setelah jadi pengulu, berfikir. Bukan berfikir lagi. Ketika kawan datang, Pak kita ada organ, orang kampung di situ. Bagi kita pergi. Tapi setelah saya balik, apa kata rumah saya? Bang, ini kena ke mana? Acara. Kepala desa bang. Ya pula. Pergi ke bawah balik. Jangan kawan. Aku ni kepala desa. Biarlah mega-mega muda yang pergi. Ada waktu sebetulnya dah hati nak ke? Mak berkebun. Nak tengok jogging. Cukup rasa ni. Tapi oleh kena kita dah jadi kepala desa, saat itu segan dia tengok masyarakat kita. Tentunya kalau kita duduk pangkal niau kan apa nak jadi gitu. Ini pengulu duduk pangkal niau. Ini fikiran sensitif pun timbul sudah. Pak Kadis Samsudin, saya melihat di dunia medsos, kerana Pak Samsudin ni agak aktif ni di dunia medsos, FB, IG, ataupun status dia, Pak Kadis sering melakukan pelayanan door to door kepada masyarakat di kampung Pak Kadis itu. Seperti apa pelayanan door to door tu, Pak Kadis? Itu. Kalau pelayanan door to door itu gini, biasa kau di kantor-kantor kita kau urus dengan desa. Kalau saya enggak, saya begini. Jika masyarakat saya datang membutuhkan saya, berarti itu kan sangat penting. Baik segi buat surat segala macam. Nah, ketika mereka itu jumpa dengan saya di jalan, itu di jalan saya taken. Nah, kalau saya misalnya kemarin ada masyarakat saya, pengulu kita nak taken surat, saya cakap baik di kantor atau di rumah, saya cakap tak payah di sini. Jadi macam mana minyak punggung macam mana? Tongging, saya suruh tongging. Jadi saya tongging, orang tu pening apa nak ada tongging tu, apa tongging itu. Saya tongging pun untuk ke atas, ambil punggung, letak surat, aku taken, aku tak nak hijab. Selesai. Jadi selesai pengulu, dah selesai. Alhamdulillah, pengulu balik tak payah kantor pun tak payah. Inilah yang tugas aku untuk minggu sekarang. Mempermudah. Itu bersyukur tu. Alhamdulillah. Yang tak boleh di tengah jalan tu urusan nikah. Itu tak boleh. Itu perkara tu. Kalau masalah surat tanah, orang sakit mendadak, terjalan tentang aku bantai. Tapi kalau masalah nak nikah, cerai, itu tak kisah tu. Itu memang harus betul-betul di rumah ataupun di kantor itu. Itu perkara yang sangat penting tu. Jadi kalau ada masyarakat mendadak harus berurusan pada saat itu juga dengan kondisi Pak Kadis sedang menyangkul, sedang gotong royong, itu kalau jumpa memang Pak Kadis tangan tu. Pokoknya saya ke mana-mana asal nampak tas saya kecil, tas ini. Biasanya dompet ini. Dompet mana, ini tunjuk, kalau mana ada? Ini sekarang saya tak bawa ni. Kelantaran saya kegiatan hari tadi, saya tempat kawan, saya tinggal satu tas. Tas itu yang ada. Tas dompet ini kalau dia terbengking gini, orang yang sebang curi. Itu bukan duit, itu cap saya. Cap dengan pena. Itu ke mana-mana, itu apa kakak tu? Itulah senjata saya. Senjata. Jangan diampuk Jangan diampuk. Apa tak ada tu? Sekampung masyarakat jumpa. Dia nak ucap je. Habis cap. Kena buat cap itu lama kan? Kita dari kampung ke Telesung. Dari Telesung ke Selat Panjang itu. Proses buat cap paling katakanlah 1 jam 2 jam. Itu padalah saya tenting. Kadang-kadang masyarakatnya banyak duit pengulu. Mereka nak tengok duit aku. Buka dompet. Ini duit aku. Tak. Itu cap pengulu. Ini duit mereka ni. Mana tak mereka aku taken. Tapi Pak Pengulu tak ada pernah istilah ada semacam ini biaya inflasi. Tak ada. Saya nak. Saya suka duit. Tapi saya tak suka duit masyarakat. Saya suka duit pemerintah. Dari mana suka saya? Kerana duit pemerintah sudah ada gaji untuk saya. Meskipun gaji tu ya dapatlah untuk kebutuhan kan, untuk mengetuk pintu buka tirai kamar muka bini senyum. Jadilah. Yang penting ini ada gaji bang. Kalau mau berlebih tidak tepat untuk jadi sangat tak tepat. Jadi pengusaha kalau jadi berlebih. Kena gini. Jadi pengulu ni betul-betul kita untuk pelayanan masyarakat, bukan pengusaha. Kalau kita misalnya nak jadi orang kaya, kita memang harus jadi pengusaha. Apa itu pengusaha kita? Kata buka tambang. Sudah masuk 2 periode Pak Kadis menjalani jabatan
sebagai penghulu atau kepala desa, apa yang dihasilkan masyarakat perubahan? Dari segi mana ya? Yang dihasilkan yang pertama itu infrastruktur jalan. Jalan ya. Jalan. Karena itu di Telesung itu semua gang itu udah saya masuk jalan habis. Tinggal sikit lagi PR saya masuk periode kedua nih. Tinggal sikit jalan dari Telesung menuju Tanjung Dabu. Itu sikit PR saya. Itu pada nak saya selesaikan cepat. Karena dengan ada saya menyelesaikan jalan ini, saya yakin doa masyarakat kepada saya itu melimpah-limpah. Alhamdulillah penghulu dah bangun jalan. Kalau dulu penghulu ni masyarakat ni umur ke penghulu, ini penghulu jalan hancur lebur. Wah, masyarakat penghulu kena. Apalagi saya pernah main ke Telesung. Ya Allah. Ya kan? Dulu. Dulu. Sekarang ada lau. Lawa. Malam orang kena bedak. Sekarang ni kalau lewat Telesung itu, kadeh duduk. Saking tak teruk. Saking tak sedap naik Honda. Alah, tak pandang. Tak nak dang. Kadeh pun bercakap dengan Pak Kades yang keberapa jadi kepala desa? saya. Ini yang kedua. Yang kedua ya. Ini yang kedua. Saya yang kedua. Yang kedua, masuk pula babak 2 periode lagi ya. Masuk babak 2 periode. 2 periode pertama saya 2018 dah habis. Sebelum habis itu saya munduri 2 bulan itu. Maknanya saya untuk perencanaan saya nak maju dewan. Tanpa semangat masyarakat. Berarti 1 periode sudah habis, mundur nak persiapan jadi dewan ya. 2 bulan 3 bulan jabatan saya belum habis, saya munduri tanpa semangat masyarakat. Alhamdulillah saya tahu apa PJ masuk. Terkejut masyarakat. Mundur. Aku mundur. Aku nak jadi dewan. Mana bisa gitu? Ini Ketua masyarakat tadi ni. Gitu. Ada bini. Orang tu tendak dah. Tendak. Jadi saya cakap gini, bagus saya jadi dewan, kena dewan ini kena awak tak pernah jadi dewan. Banyak masyarakat dewan kan duit besar. Banyak aku dah menganggap kampung besar. Jadi mereka kita cari penghulu baru. Biar aku jadi dewan. Setidaknya mereka nampak juga mantan penghulu mereka pekerja datang kampung. Tak bisa gitu sebenarnya. Ada jadi kepala desa balik. Lama saya menung. Setiap harilah warga saya datang ke rumah. Beberapa warga datang sudah jadi kepala desa. Mujuk ni. Saya ada rapat. Saya nak memastikan betul tak orang warga saya berkeinginan saya jadi kepala desa periode kedua. Okeylah. Saya ibarat kata kita matikan mesin. Beranyutlah tengah laut. Saya sementara saya dah DCT dewan. Artinya kalau saat itu saya mundur, kena duit lagi. Kempeh lah, keset lagi dompet saya. Gitu. Adalah. Saya diamkan, tak maju, nama aja. Gambar saya aja di top ada. Alhamdulillah saat itu walau DCT saya tak maju, 3 kecamatan kena itu dapat 3 suara dapat. Jangan sampai kosong, entah siapalah yang mangkah aku tak tahu. Karena saya dah masuk DCT. Majulah saya jadi kepala desa kedua. Kepala desa kedua itu rupanya betul. Masyarakat memang mempertahankan kita. Di mana kita mengetahui hal itu? Periode pertama saya menang 234 suara. Itu daripada 2 calon dengan pemilih itu saya datang 500. Periode kedua, saya mendapat suara kemenangan itu 314 dengan yang datang 490 dengan calon 4. Berarti kalau 314, berarti adalah sesuatu lebih. Kalau pada saat Pak Kades lagi istirahat di rumah, sekitar jam 2 malam, 3 malam, atau menjelang subuh, pernah tak digedor pintu sama masyarakat? Jam 4 pernah. Jam 4 subuh? Jam 4 pernah. Kadang nak beranak. Apa hal yang digedor? Kadang melapor, penghulu ini ada orang nak beranak. Anto. Kita anto. Beranak? Beranak anto. Pokok penghulu itu 24 jam. No problem. Tak ada masalah. Itu. Itu pula untung jadi penghulu. Betul kelapa tumbang pernah tak? Betul kelapa tumbang penghulu. Tengah malam gedor penghulu pernah tak? Kalau masalah itu, masalah tabako ada. Tabako. Itu jam 2 subuh saya tengah sedap tidur. Datang masyarakat saya, gedor pintu, buka pintu, ada apa ni? Penghulu itu tanah kebun sana tabako. Ambil pada celana, apa salah pasang celana, terpasang pada kain, pegang. Lama kain, balik lagi pasang celana. Gitu. Namun kita semangat tetap, harus semangat. Jadi kalau nak tidur nyenyak, terus saja jadi penghulu. Jangan jadi penghulu, harus jadi artis. Artis. Artis kan ada jam istirahat dia. Penghulu mana boleh? Tak ada istirahatnya. Istilahnya 24 jam itu penghulu non stop. Artinya siapakah itu datang layan? Masyarakatkah dia? Siapakah itu? Kita ini namanya kepala desa ini, kita milik masyarakat semua. Kalangan mana butuhkan kita siaga. Begitu. Kita siaga. Kalau untuk wilayah Pak Mulu, tingkat kriminal ada? Kalau Telesung, boleh dikatakan adalah. Tapi yang jelasnya kriminal itu di situ kadang bentrok itu dulu. Awal-awal saya menjabat, alhamdulillah setelah menjabat 1 periode menjelang 2 periode itu dah tak ada masalah kriminal. Kenapa? Saya panggil seluruh muda,
ini kampung kita jaga bersama. Kriminal dah mati kata, ya kan kalau di desa-desa kita di Meranti ni ada acara organ malam, kadang berkelahi. Ini kan jadi pening. Itu perkara. Itu memang pernah terjadi. Itu ada beberapa kali acara dulunya Telesung itu pernah terjadi bentrok di tempat organ lah gitu kan. Di tempat organ. Sehingga saya pun terjadilah lintang pukang. Saya itu sama bayar dengan orang tu. Malam itu saya datang pakai baju biasa. Namanya malam kita bukan berdinas. Nyari dengan saya nyari borong gelapin orang. Sekali dah tengok pegang, penghulu. Ada begitu. Kan jangan lagi. Nampak penghulu ada kumpul balik gitu. Kalau saya tak buang muka, tak dinampak kan muka, memang dengan punggung minyak memang licin, kepala kena petinti. Pak Kades, untuk ke depan apa yang belum tercapai dan apa harapan Pak Kades selama menjadi kepala desa ini yang 2 periode ni? Untuk di desa lah ya. Harapan saya desa itu sementara itu kan ada sudah dibangun masyarakat tembok swadaya. Itu kan menghabiskan dana masyarakat kita sudah mengumpulkan 3M lebih. Habis untuk membuat turap laut daripada beton. Nah, dan juga ada salah satu warga kita memang dari Telesung itu sudah pindah ke negara luar. Dan juga dia membangun sebuah jembatan. Itu hampir 2M juga habis. Nah, saya harapan ke depannya karena mengingat abrasi terlalu tinggi di Telesung, saya berharap itu sebagaimana pemerintah kita ini baik dari pusat, provinsi ataupun kabupaten untuk bisa sedikit membantulah. Bantuan batu geronjong itu untuk melindungi kampung kita itu, kampung Telesung itu daripada terjangan ombak laut. Begitu. Karena kita musim bulan 11, bulan 12 itu ombaknya itu mau 1 meter, 2 meter naik. Begitu. Itu pasti betul. Dan kalau memang itu ada batu geronjong yang mungkin katakanlah diturap di laut situ atau dibantu oleh pemerintah itu untuk melindung Telesung, mudah-mudahan Telesung itu tanahnya tetap awet gitu, dan masyarakat sedikit bisa lega dan sedikit bisa nyaman yang tinggal di pinggiran laut. Karena Telesung itu mayoritas 60% itu warga saya tinggal di atas air. Di mana atas air? Hidup di atas rumah panggung. Nah, kadang-kadang malam masa dah mulai ribut, dah mulai lintang pukang keluar rumah, berdiri kat atas jambat aspal, jalan aspal. Kenapa gelombang tinggi? Takutlah rumah runtuh lah, ya kan? Takut rumah runtuh lah, takut gelombang naik lah. Ini kan gempar-gempar masalah tsunami ni. Apa tak kecut dia tipu warga yang ada. Itu. Jadi kalau memang itu 2022 ini katakanlah pemerintah meletakkan turap laut kita di batu geronjong, saya yakin nyenyak tidur masyarakat ini. Sekarang nyenyak juga, tapi bulan 12 ini ada juga tidur siang. Kena malam banyak juga kan. Kena ini gelombang tak boleh jadi kan. Tahu-tahu sekali bangun tengok sangkut pun atas ke mana-mana. Itu habis kampung naik gelombang semua aja. Tapi listrik di Kampung Kades aman. Kalau listrik saat ini barulah nak masuk, adalah bawa pengecoran tiang sekarang tu di desa saya. Kemarin itu kita pakai diesel. Pokok satu malam itu satu malam 50 habis. Mulai jam 5 petang sampai jam 12. Pokok jam 5, dari jam 8 pagi sampai jam 5 itu tenang kampung. Kalau jam 5 mau ke jam 12 itu macam mana motor nak pergi berangkat ke nyaring. Lontok-lentam lah bunyi mesin. Masuk rumah. Itu tak tanggung. Tak seram mungkin. Tapi kalau jam 8 sampai jam 5 itu sepi. Sampai jam 5 petang sepi. Pokok kita dengar bunyi burung lah. Gitu kan. Berarti kalau jam 5 petang sampai jam 12 malam itu melawan tu. Itu melawan tu. Macam orang pergi nyaring. Itu walaupun ada organ. Mungkin kalah punya organ. Kalau dari jam 5 sampai jam 8 itu memang bising lah di kampung tu. Kalau jam itu memang tak ada apa-apa benda lah. Pokok itu berlaga lah bunyi mesin tu. Itu pun kadang-kadang saya pun rumah tu juga. Apa asal dah rumah masyarakat termasuk orang bulu. Kalau lentam. Ada masa sakit hati kita. Asal jam 9 masa jam pula. Sakit tu. Muat pelita, muat apa pula. Rumah penghulu pakai pelita. Pokok bangun pagi tak banyak yang dicuci lubang hidung.
Kena pun Berarti malam. sampai jam 12 malam, itu udah mulai senyap tu. Itu sepi leh. Sepi dah, tak ada. Itulah kita nengok bunyi jengkrik. Tak dapat lagak je. Amin tak lagak ni. Tak dapat lagak ya. Pokok jam 12 sampai jam 1, kalau ada misalnya warga saya situ, entah ada ngidip-ngidip bu, cari jengkrik. Itu bunyi jengkrik apa tu? Pokok jam 8, jam 5 sampai jam 12, itu tak usah lagi. Memang lentuk-lentak lah bunyi mesin. Gitu. Itu kalau ada orang panggil tak peduli gitu tak ya. tahu dah. Artinya kalau hendak betul datang rumah kita memang lentuk-lentak juga dia ngetuk pintu tu. Orang macam engkong mesin tu je pula. Besar apa engkong mesin tu daripada engkong anda. Terus Pak Kades, saya dengar di Telesung ini ada satu momen. Kiki momen apa ni Pak Kades? Itu dia. Telesung. Kena di situ kita ada piara dan kelenteng itu sekitar ada 5. Nah, di satu sisi, warga kita situ ada kegiatan ulang tahun piara setiap 1 tahun sekali. Berarti bahasa kita kelenteng ya? Kelenteng. Kelenteng tua lah berarti ya? Kelenteng tua. Di Telesung tu? Kelenteng tua. Dan itu akan ada upacara atau apa? Itu ada acara. Ada acara? Seperti katakanlah di itu lelang. Lelang artis. Nah, artis ini yang datang ke Telesung ini itu artisnya bukan lokal. Itu artis luar. Luar negeri tu? Luar negeri. Yang dipanggil ke Telesung itu mulai dari Singapura, Malaysia, Jakarta adalah sesekali. Itu setiap setahun sekali. Itu artis Tionghoa tu ya? Itu artis Tionghoa. Yang langsung dari luar negeri datang ke Telesung tu? Yang datang ke Telesung berdelau. Agak terkejut nampak kampung ini. Kampung atau apa ni gitu ya? Pening untuk sampai kampung. Kenapa? Air mandi, air teh. Minum air teh. Mau tak mau warga kita siap lah ikuan tu dia kan. Itu pesta pora kan? Untuk pesta pora kampung ni. Dengan saya kepala desa dipanggil di situ. Saya pun banyak. Tapi suatu kebanggaan lah Pak Kades. Saya suatu. Di tempat Pak Kades tu masih ada acara momen besar seperti itu ya? Gitu. Itu kita dua kelenteng itu masuk kategori satu kelenteng satu piara. Itu setiap setahun tetap ada artis. Sebelum PPKM kemarin ya. Sebelum PPKM. Sebelum PPKM itu aktif. Nah, 3 kelenteng ini itu joget. Letaklah warga saya berjoget. Joget apa namanya? Joget sokop datang. Oi, berlawan. Di acara 3 kelenteng tadi khusus joget ni? Khusus joget. Joget sokop nama dia? Joget sokop. Maka Telesung itu ketika nak buat acara joget itu, itu warung-warung banyak lah kan. Ada jual apa nama ni. Berarti dari segi untuk masyarakat bisa berjualan lah. Bisa jualan, tapi banyak orang tu jual kadang-kadang. Bima lah. Ini kan semangat orang joget ni kan. Joget sokop. Tapi tak semua desa punya momen ini. Tak semua. Tentunya acara ini, acara-acara kelenteng kita, piara kita ini, itu pun kekompakan bersama. Meskipun beda agama. Namun kegiatan itu ya kebersamaan aja. Gitu. Karena agama itu. Tapi ada tamu-tamu dari luar datang ke tempat Pak Kades untuk menyaksikan acara-acara di kelenteng yang mengundangkan artis luar negeri itu? Ada tu Pak? Ada. Itu yang datang dari Singapura ada datang. Malaysia pun ada datang. Memang negara yang dua negara ni aja. Ada kadang beberapa orang datang menyaksikan dan ikut lelang di situ. Tu ikut lelang di situ. Itu tradisi tu ya? Itu tradisi. Nah, sehingga kekompakan masyarakat saya di situ, hasil lelang itu kumpul untuk pembangunan desa. Sosial ya? Sosial. Itu tadi bantu untuk turap lah, untuk apa. Dia bantu semua. Gitu. Itu dia bantu. Setelah PPKM, ini tak dilaksanakan lagi. Momen ini tidak ada lagi. Ketika PPKM berakhir nanti mungkin bisa jadi bisa berlanjut balik. Pokoknya itu. Berarti bolehlah undang kami. Gitu, undang lah. Tapi ini harapan kita juga. Tapi undang jangan tengok artis. Joget tadi. Joget. Sama kita juga. Minta misi bini dulu. Jelas. Bini lah. Bawa lah. Bawa cebu pula. Bisik-bisik di luar ni, Pak Kades ada persiapan ni untuk calon anggota Dewan Provinsi ni Pak? Itu dia. Inilah yang saya fikir sekarang. Saya gini. Memang ya namanya kita ini selaku pemerintah, kita selaku kepala desa, tentunya jika pekerjaan kita ini sukses untuk masa 2 periode, apa salahnya kalau kita untuk naik ke jenjang lebih atas. Semata-mata itu kan untuk kebutuhan masyarakat kita juga. Tentunya apalagi provinsi kan besar. Tak mungkin lah sampai 3 kali jadi pengulu. Bisa 3 kali. Tu aku di kampung. Abu bukan ni. Asyik pengulu tu? Jadi pengulu tu. Berarti ada harapan untuk ke depannya Pak Kades untuk menjadi calon anggota Dewan Provinsi. Itu harapan kita. Tapi saya dengan catatan, jika ada
persetujuan masyarakat saya, ada izin masyarakat saya. Kena ya kita fikirkan tadi, tentu kalau kita di Dewan Provinsi kelantaran kan banyak anggarannya, reses aspirasinya kan banyak bisa membantukan masyarakat kita, apalagi di wilayah Meranti ini gitu, daerah macam pesisir daerah. Berarti bukan hanya di desa Pekadi aja, berarti satu Meranti pun bisa bisa dibantu ya. Kalau udah Dewan Provinsi itu kan 3 kabupaten, Meranti, Malaysia. Dumai masih lain, jangan salah sebut. Dumai 3 kabupaten. Jadi intinya, jika kita jadi perwakilan rakyat, katakanlah kita dapil ini Meranti, Dumai dengan Bengkali mungkin dapil 4 nih. Berarti kita harus bagaimana membackup Meranti ini untuk kemajuan Meranti ini. Gitu. Tapi yang jelasnya harus ada juga persetujuan masyarakat. Awak besok nak ikut calon, tahu-tahu tak ada pilih masyarakat kampung. Yang jelas masa berakhir 2025. 2025. Kalaupun nak maju di provinsi, 2024 kita dah siap lah kan. Ini. Oke lah Pak Kadis. Makasih banyak nih sudah datang di Dora FM.